rupanya sahabat beliau itu sama-sama S1 di Damaskus, Suriah. Hari ini saya tidak sekedar sholat subuh, tapi juga sedang menyambut tali silaturahmi. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi, siapa yang melakukan rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, wa yasilu rahimahu, hendaklah dia menyambut tali silaturahmi. Alhamdulillah, subuh ini kita menjadi hubungan hamdu min Allah dan juga menjadi hubungan hamdu min nas. Mudah-mudahan kita istiqamah. Amin. Bila ada ahadukum al-masjid, kalau kamu masuk masjid pada majlis, jangan duduk. Hatta yusalli raka'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Namanya apa? Nabi tak pernah sebut. Sekali pun Nabi tak pernah menyebut namanya salat apa. Nabi hanya berkata, kalau kamu masuk masjid, jangan duduk, salat sunat 2 rakaat. Maka kalau tidak diberi nama, kita bingung. Kamu salat apa tadi? Saya salat apa? Kamu masuk masjid maka jangan duduk, salat. Banyak ulama memberinya nama. Apa namanya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul artinya penghormatan. Tahiyatul itu artinya penghormatan, bukan menuju ke atas. Apa itu tahiyatul? At-tahiyatul mubarakat shawwatun barakatuh. Tahiyatul masjid, menghormati masjid. Makanya kalau kita singgah mampir ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Di masjid yang di pinggir jalan banyak sekali mobil-mobil parkir. Kita senang, bahagia, bangga. Tapi ternyata mereka yang mampir tidak ada yang tahiyatul masjid. Lalu kencing. Bukan tahiyatul masjid. Sempatkan, karena tempat Bapak Ibu sujud tadi akan bersaksi di hadapan Allah ketika semua tanah berbicara, ketika semua makhluk berbicara, maka semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, termasuk masjid raya kita ini menjadi saksi bahwa kita beribadah kepada Allah. Setelah itu sunnah qabliyah subuh. Raka'atul fajri wa raka'atul qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tidak qabliyah subuh tadi, maka sudah hilang dunia dan seisinya. Dan bisa diganti, jangan sekarang. Jangan qabliyah subuh sekarang. Teman-teman saya katakan ganti semuanya itu tidak qabliyah subuh. Nanti setelah selesai ceramah bisa di masjid atau pulang ke rumah sholat sunat subuh raka'ataini qabliyatan. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi." Seandainya mereka tahu pada sholat subuh, sholat isya, sholat subuh berjamaah, la atau ma'aman, mereka akan datang walaupun merangkak, lumpuh, sakit, mereka akan datang. Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena Nabi tidak kasih tahu. Kenapa Nabi tidak kasih tahu? Nabi mau kasih surprise. Supaya nanti ketika masuk ke dalam surga, mereka melihat kejutan itu. Terus apa kata mereka? Wow, amazing. Subhanallah, itu ucapan orang beriman. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ada ibadah salihin, aku siapkan untuk hamba-hamba yang saleh. Mana akhir nawaat yang belum pernah melihat mata, wala menurut sami'an yang belum pernah dengar telinga, wala khatar ala qalbi wafat, tidak terlintas di hati manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah datang suatu acara pengajian subuh, isinya PNS PNF, jumlahnya 3.000 orang. Saya bangga luar biasa. Masya Allah, jamaah begitu antusias semangat. Setelah selesai acara lalu semuanya berkumpul untuk apa? Tanda tangan. Semuanya diwajibkan. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Ini subuh ini apa yang absen juga. Masya Allah, ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, macet. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai nanti. Amin. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, disitulah tentara Israel menggeletar karena Palestina akan merdeka. Allahu Akbar. Sampai ketika seluruh semesta alam, seluruh penjuru
surga itu. Mereka subuh aja. Maksudnya, sedangkan sholat subuh yang paling berat melawan kantuk, melawan tidur, mereka sanggup datang. Apalagi itu subuh, apalagi maghrib, apalagi isya. Jadi itulah hebatnya. Maka kita doakan anak-anak muda kita. Dan ini yang sholat subuh kita tanggung-tanggung. Lihat ke sebelah kiri konser, lihat ke sebelah kanan vokal, lihat ke sebelah kiri tuan imam besar, lihat ke sebelah kanan Pak Gubernur. Kalau sudah gubernur sholat subuh, bupati, anggota legislatif, camat, insya Allah. Saya pengalaman yang sudah-sudah. Kalau pemimpin itu sholat berjamaah, insya Allah sampai ke bawah. Bukan kapal Ramadan, ramai. Makanya banyak catatan itu juga dicatat nanti di malaikat. Kenapa sampai Ramadan? Kenapa sampai Ramadan? Kenapa sampai Ramadan? Karena lillahi ta'ala. Kalau ada unsur-unsur absen sedikit, tidak. Masalah keikhlasan itu sama juga antara cinta dan cantik. Cinta dan cantik itu, kalau ada anak muda mengatakan aku mencintaimu, oh my dear, tak kulihat wajahmu, bohong, keren. Mana ada orang cinta tak kulihat wajah? Makanya dalam Islam sebelum nikah itu pandanglah dua, yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan, supaya apa? Makin membuatkan kau bersemangat untuk menikah. Apabila kau aku sudah lihat dia dari jauh, bagaimana? Setelah diberikan nggak jadi makanya dia tapak tangannya. Kenapa tapak tangannya dilihat? Kalau kasar berarti dia muda sama saya. Kau siap tak punya istri muda? Aku siap kok. Sedang laki-laki aja. Mantap. Ya Ustaz. Makanya sebelum nikah itu mesti jelas. Tapi yang paling penting adalah cantik batinnya, cantik hatinya, cantik wajahnya penting juga. Jangan kau menikah karena wajahnya. Jangan kau nikahi perempuan terlalu cantik, nanti jadi fitnah. Orang dulu kau pakai pelek. Jangan terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia undangan. Yang senang-senang saja. Tapi cantik itu relatif Pak Ustaz. Betul. Banyak laki-laki berkata demikian. Relatif Pak Ustaz. Iya, kenapa demikian? Itulah jawaban yang paling menyenangkan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun sholat subuh, selesai sholat subuh, lalu kemudian berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya diberikan ijazah oleh guru saya, engkau subuh Abu Sohan baca la ilaha illa syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka Allah menjauhkan engkau dari musibah, malapetaka, bencana, segala yang buruk-buruk. Kemudian maka kita baca la ilaha illa syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua yang punya kekuatan, yang punya kemasukan, yang punya harta benda, hari ini hatinya dijulukan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku. Kalau kau punya kekuasaan yang milik dia, mulku. Kalau kau dipuji orang yang punya pujian itu dia, walahul hamdu. Kalau kau hidup hari ini Abdul Somad yang menghidupkan itu dia, yuhyi. Kalau kau mati hari ini Abdul Somad yang mematikan itu dia, dan yang punya segala kekuasaan dia, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai itu diulang, la ilaha illa syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulut berucap, hati tanamkan dalam hati. Seperti tusukan pisau dalam hati, tanamkan dalam hati. Makanya jangan cuma sekadar baca seperti baca mantra. Di banyak orang selalu qadir, qadir. Apa ini dari qadir? Rupanya nama suaminya Pak Abdul Qadir. Mohon maaf Pak. Ustaz hanya berceramah, ada pun nama yang disebut di luar konten isi ceramah. Tapi mengenai Pak Abdul Qadir itu nama yang paling hebat. Karena nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Lalu kemudian setelah itu kita baca hukum kita. Yang paling bagus adalah baca Quran. Gak sanggup baca Quran, hatinya Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi
surat Yasin dan membaca surat Al-Mulk. Kenapa demikian? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lahu, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Senangnya hati kita ketika anak lajang kita, anak gadis kita pintu kamar dan lupa dia tutup, tiba-tiba kita dengar dari kamar dia baca surat Yasin pas mau tidur malam. Lalu kita tutup dari pintu kamar, kita lihat rupanya HP Samsung. Apa yang dimuliakan Allah, membaca Yasin mengingatkan kita pada kematian, membaca Yasin mengingatkan kita bahwa tidak ada insyaallah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan berbicara apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki, di mana kanu yaksibun, semua itu berlaku. Apa bisa Abu Somad ini hidup lagi pada dia sudah mati, dia makan setan, Abu Somad akan bangkit lagi. Kita mampu idza qala syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Maka bagusnya baca surat Yasin, baca pelan-pelan, yang baca cepat-cepat. Ini sekarang ada orang baca cepat sampai tak ada suara di sana. Ada pun yang baca ujung-ujungnya ya jauh. Paling bagus baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Anak belum tentu datang, istri belum tentu datang, suami belum tentu datang, tapi Quran pasti datang. Bagi siapa? Li ashabi, orang-orang yang membacanya. Tidak sanggup baca Quran full, hatinya Quran. Tidak sanggup baca hatinya Quran, ukul Quran Al-Fatihah. Lalu kemudian setelah baca itu, kita baca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi pada waktu subuh dijaga sampai zuhur, baca waktu zuhur dibaca sampai asar, dijaga asar dibaca jam makan jam maghrib, dibaca waktu maghrib dijaga sampai isya, dibaca waktu isya dijaga sampai tahajud, dibaca waktu tahajud dijaga sampai subuh, maka penjagaan Allah. Namanya siapa? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk? Apakah dia capek? Apakah dia lelah? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku kaya, aku berkuasa. Oh, tak ada apa-apanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku ditolong Allah, aku ditolong si fulan, aku ditolong fulan. Tidak ada yang bisa menolong. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Kira-kira Allah tahu tak apa yang ada dalam hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in 'ilmihi illa bima syaa. Hebat Allah itu, kuasa Allah itu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kira-kira Allah sanggup tak mengatur alam semesta? Tahu tak dia tahu yang menjatuh? Ngerti tak dia semut-semut yang tak makan? La ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mau pergi ke mana? Nah, kau mau pergi merantau jauh Jakarta, kau mau kuliah ke mana? Maka kau baca ayat ini menguatkan hatimu. Kau mau ceramah di depan orang hebat, nah, kau mau tampil, nah, sampaikan ayat kursi mesti kau baca. Jangan ini banyak orang gagah perkasa, ternyata pakai apa? Kris kecil di dompet. Begitu dulu patah. Dari tadi pas acara tegaan, Ustaz ceramah mau duduk atau tidak? Tegak. Kenapa tak bisa duduk? Tetapi yang dimuliakan Allah, kekuatan tidak ada pada ayat kursi, maka dibaca terus Allah. Yang berperkara di pengadilan baca terus Allah. Kalau Pak Hakim ini baca banyak. Yang sedang tidak sia ditangkap, baca Allah dan terus. Dan Pak polisi mas. Aku baca juga. Abdul Rahman ibn Auf, sahabat Nabi, as-sahabiyul jalil. Abdul Rahman ibn Auf, kalau dia pulang ke rumah, maka dia baca di tempat sudut rumahnya, sudut kanan. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai habis sudut kiri. Sudut belakang tempat tadi dia baca. Imam Yahya al-Ma'in, kalau dia pulang ke rumah dalam satu malam dia baca ayat kursi 60
tafsir A'la dan Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Maka dari kita baca ayat kursi, lalu kemudian setelah itu kita membaca Allahumma antas salam. Alhamdulillah, kenapa kita bisa ceramah, kenapa kita bisa pengajian? Karena salam. Agama kita tidak bawa nama-nama orang, agama kita justru membawa kedamaian. Damai itu bahasa Arabnya salam. Tidak tentang kedamaian, tiba-tiba ada suara dulu. Allahumma antas salam. Di antara nama Allah adalah salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Ya Muhaimin begitu dipanggil langsung datang nanti malam. Saya ini Muhaimin Iskandar mau datang. Muhaimin itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Salam, Engkaulah yang Maha memberi keselamatan, kedamaian. Maka kita ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Masukkan kami ke dalam surga yang tidak ada kerisauan di dalamnya, yang tidak ada kacau balau di dalamnya. Begitu dibaca Allahumma antas salam, langsung hilang. Jadi saya kalau sudah terhenti ceramah malasnya harus ulang dari awal lagi. Usah capek ulang dari awal, saya keinginan tapi terus. Untungnya orang kawan-kawan kita yang dari Jepang itu baik, dibuatnya alat untuk mengingatkan kita, namanya Pak Sony, Panasonic. Datang lagi yang baik dari Korea, namanya Samsung. Kalau dari Arab Samsung. Mohon maaf, penyebutan nama tidak ada hubungan dengan sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana datang keselamatan? Wa minkas salam. Saya yang membuat acara ini jadi selamat. Mohon serahkan kepada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami semua dalam keselamatan. Fa hayyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada perkelahian, yang tidak ada sengketa, yang tak ada huru-hara. Wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabaraka Rabbana wa ta'ala jalal wal ikram. Setelah itu baru kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Maka siapa yang membaca 100 kali selesai salat, diulang di salat, setelah selesai salat, Allah ampunkan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Mudah-mudahan dengan membaca 100 kali tadi hapuslah segala dosa-dosa. Amin. Tapi hutang tahunan. Gimana hutang bro? Bersih. Ini dosa-dosa itu pun yang kecil-kecil saja. Maka keluar kita dari masjid ini, insya Allah semuanya bersih dari segala dosa yang kecil-kecil. Ada berhutang piutang, sepadan tanah yang digeser 3 cm, yang dulu pernah makan bakwan 3 bayar 2. Maka itu mesti kita minta maafnya. Kalau terkait dengan materi, bayar. Daripada dicari di akhirat, lebih baik kita bayar sekarang. Adapun masalah dosa yang tidak bersifat materi, nggak perlu disebutkan. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf Pak, segala salah dosa saya. Ya, nggak perlu disebutkan. Mohon maaf Pak, ada Pak kemarin membawa ini Bapak. Sebentar ya, mana aku di belakang sebentar. Ini para panjang. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai itu kita baca Subhanallah. Saya pernah sholat di suatu masjid. Subhanallah, tapi di masjid tadi saya dengar benar-benar Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
Abu Hurairah bertasbih di suatu malam pakai tali diikat pakai disimpul. Maka ketika dia bangun dia simpulkan. Itulah tasbih zaman dulu. Kenapa dia simpul tadi? Karena waktu itu belum ada alat untuk membuat lubang lain. Sekarang sudah ada tasbih. Makanya ketika kawan-kawan pergi umrah, dia beli tasbih. Berapa dia beli tasbih? Sekoper. Cuma masalahnya banyak orang bertasbih tidak pernah bertasbih. Dia punya tasbih digantungkan di kaca spion. Makanya nanti banyak yang masuk surga itu apa? Itu alat menghitung. Boleh pakai alat menghitung? Ya boleh. Saya nggak mau pakai alat itu kok. Saya mau pakai yang canggih. Ini tasbih digital. Itu kan tasbih manual jadul. Mantap. Pelan-pelan. Ini cepat. Setelah selesai 1000 ambil HP. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka kalau like action. Yang tahu cukup kita saja. Kalau kita bagi yang dari Allah, maka selesai itu tadi kita berzikir pula. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang mengatakan yang paling afdal la ilaha illallah Allah dalam Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hadis pula dikatakan afdhalul dzikri seafdal zikir la ilaha illallah wa afdhalud du'a seafdal doa la ilaha illallah. Makanya tadi mulai azan subuh sudah diajarkan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terbangun dia itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Secinta-cintanya ibu kepada suami belum bangun menyebut nama suami. Mana ada orang kata, oh Mas Pak. Jadi bukan nama tidak ada apa-apa. Pasti orang ketika bangun mendengar azan, apa yang diucapkan muazzin itu yang dia ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai ke masjid iqamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahhud salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz, kenapa mengangkat telunjuk? Karena dulu orang Arab jadi telunjuk. Ya lah, ya Ustaz. Satu melingkar dari tengah, telunjuk turun. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik kepada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Hanafi la naik, Allah turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Sedangkan mazhab Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bertahiyyatul mubarakatus. Mata yang sebelumnya melihat ujung tempat sujud, tapi ketika itu mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu ujung telunjuk kita. Telunjuk orang. Banyak juga orang tengok. Saya alhamdulillah pernah terganggu dengan telunjuk. Begitu juga dengan batu cincin. Cukup. Oh, Ustaz tidur cincinnya. Tak saya pakai. Boleh pakai cincin? Boleh. Tapi ada yang bilang tak boleh. Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin. Di mana letaknya? Di kelingking. Kelingking sebentar. Ustaz kenapa tak pakai kelingking? Ya, saya kurus. Kalau saya pakai, saya khawatirnya. Oh, lepas ya. Oh, lepas. Iya, kalau dia tukar. Kalau dia tukar mulut jamaah.
Dan setelah itu kita pun berdoa. La ilaha illallah seluruh pohon berkumpul. Bayar Allah tunggu berdoa satu orang. Wa yaminuhum sa'iruhum yang lain mengaminkan. Yang berdoa satu orang, yang lain mengaminkan. Inna ajabahumullah. Allah mengabulkan doa mereka. Tapi doanya banyak-banyak. Saya pernah datang acara pengajian malam nusul Quran sampai Ramadan wali kota penceramah yang datang dari Jakarta dia pula imam itu acaranya doa sampai setengah jam pertama jam semua orang kalau tangannya seperti pahat itu padahal Nabi itu kalau doa Nabi naik ke atas mimbar, diangkatnya tangan dengan baju Nabi itu lebar. Ketika diangkat turun ke bawah, sahabat yang di bawah melihat apa kata sahabat. Hatta yura sampai kelihatan bayamul ibumaihi putih-putih. Sayyidina Maulana Muhammad SAW putih sampai putih. Itu beda orang dia, orang kita tidak. Cium tapak tangan Nabi, apa kata Sayyidina Anas bin Malik, "Atyabu birriqil miski," lebih harum dari semerbak kasturi. Yang maha mencium saya, ciumnya baru harum baru saya punya wangi. Nabi SAW luar biasa, lebih harum dari semerbak kasturi. Saya pergi ke toko minyak wangi, lalu saya tanya sama dia, "Fiqih, ada minyak wangi parfum?" Nah, mau minyak wangi apa? Misk. Artinya kasturi, kasnya kasturi saja. Oh, susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Kental seperti mati. Harganya Pak Ustaz, lain tempat, lain tempat. Jadi jangan lagi pakai itu adalah pohon yang kena mata gelap. Jadi kalau pakai itu, alkohol itu bukan bahasa Arab, walaupun pakai alkohol. Dan ternyata langsung dikabulkan Allah. Ibu-ibu yang berselawat langsung naik derajat nanti. Ini doa datang dari mana? Ulama yang buat. Ulama yang buat. Jangan pakai doa yang buat ulama. Ulama buat doa itu pakai dalil. Dalilnya mana? Hadis Nabi. Man sholla alaihi sholatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah pada 10 kali kebaikan. Wa ubatan wa asyara sayyi'at. Allah tutupi 10 silap salah dosa kesalahan. Allah fi'an wa asyara darajat. Allah naikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Satu salawat. Bagaimana satu salawat? Maka pulang dari masjid ini, di jalan dari mulai masjid sampai ke rumah hanya ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sampai ke tempat belajar beli sayur nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau mau ngajak cerita Rubi, ceritakan ayat orang di Makkah nggak bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitulah memperbanyak selawat. Kemudian yang dimuliakan Allah, setelah itu tadi saya berdoa minta jauhkan Allah madfa'an wala wal waba wal fahsya wal riba was zina wal munkar. Jauhkan dari segala malapetaka, bencana, riba, narkoba, zina, munkar. Dari mana? Dari Palangkaraya yang dimusuhi. Dari negara kesatuan Republik Indonesia secara umum. Wa bil buldanil muslimin dan dari negeri-negeri kaum muslimin bil khusus Rohingya. Tadi malam ada yang mengirim WA ke saya. Dia tunjukkan gambar tentara memukul kepala anak gadis kira-kira umur 13 tahun yang akan dijual ke India menjadi
seks BTS PSK. Kita yang gagah perkasa di negeri ini, kita yang sedang tegak berdiri, bangga kita nama yang kita bisa tolong. Ya Allah, apa yang bisa kami bertolong dan untuk mereka, maka tak pernah saya tinggalkan doa sekali pun khutbah Jumat tak pernah. Allahumma ansur ikhwana al-mazlumina fi rahimya. Tolong saudara-saudara kami yang teraniaya di sana ya Allah. Dosa mereka apa? Apa salah mereka? Salah mereka cuma satu saja. Apa salahnya? La ilaha illallah. Anak-anak kecil ditangkap di bawah hutan, mereka strum dengan alat membunuh nyamuk, dengan alat membunuh ular. Mereka strum sambil tertawa, dikirimkan video itu saya tonton. Saya khawatir saya emosi, saya mati, tapi saya dia tak mati, tapi usah. Makanya kalau ada penggalangan dana untuk saudara kita di Rohingya, la yu'minu, tak beriman kamu, atau ini balik akhir sampai kau sayang kepada saudaramu, ayo nafsi seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Ketika Islam berkuasa di Palestina, ketika Islam berkuasa di Palestina, tidak ada satu Israel pun yang dipotong telinganya. Orang Israel bebas beribadah, orang Nasrani bebas. Sampai hari ini tegak berdiri gereja tempat diyakini lahirnya Isa alaihissalam masih tetap tegak berdiri berdampingan dengan Masjid Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diminta sholat di dalam gereja itu, dia tak mau. Kenapa dia tidak mau? Dia sholat di depan gereja. Setelah itu barulah orang paham sekarang. Oh, balik kamu tahu. Kenapa? Karena ketika Umar bin Khattab sholat, tempat sujudnya itu didirikan masjid. Coba bayangkan andai Umar bin Khattab sholat dalam gereja, apa contohnya? Ada masjid berbeda. Tapi Umar bin Khattab bijaksana. Dia tahu Islam berkuasa. Dia sholat di depan gereja. Akhirnya sekarang tegak berdiri Masjid Umar bin Khattab. Islam datang rahmatan lil alamin. Jangan takut Islam berkuasa. Islam Raja Banjar yang berkuasa. Raja Banjar mengirim salah satu anak Banjar ke kota Makkah Al-Mukarramah menuntut ilmu. Itulah dia Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Salah satu dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad itu belajar juga ke Makkah. Namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Diundang oleh Raja Melayu Riau ke Sumatera menjadi mufti 20 tahun, menjadi mufti kerajaan Melayu. Saya ziarah ke makamnya, tapi orang tidak mengenal dia Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq. Orang mengenalnya dengan nama Tuan Guru Sapat, karena nama kampung itu Sapat. Saya juga tahu nama Sapat, apa Sapat? Rupanya ikan Sapat. Namanya menjadi di kampung, kenapa makan ikan Sapat? Saya yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satupun orang terdianiaya. Dari mana mereka belajar kelembutan hati? Dari mana mereka belajar kebaikan rahmat ini? Dari mana lagi kalau bukan dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti datang Allah 10.000 pasukan. 10.000 pasukan yang bawa baju besi. Sekarang hari ini kami datang dengan perang, kami akan potong telinga mereka. Apa kata Nabi? Apa yang dikatakan tadi? Ada yaumul marhamah. Ini hari balas dendam. La ya sa'ad. Ada yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Nabi menebarkan kasih sayang sehingga dia masuk ke dalam Ka'bah yang dia buang lukisan gambar Ibrahim sedang membuat undian. Anaknya mana yang mau dipotong antara Ishak atau Ismail? Maka itu palsu, bohong, dusta, tidak diundi dan tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hancurkan karena ini mengandung kemusyrikan. Berhala-berhala untuk patung dibakar, tapi kemudian tidak ada satupun orang Makkah yang dipotong telinganya. Saat itu Nabi pun tegak di depan Ka'bah. Ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah. Mereka membuat getar, ketakutan, takut dipancung, takut dipotong, takut dibelah, takut dibunuh. Ya ahla Makkah, matarawna ani fa'anil hukum. Menurut kalian, setelah aku datang yang 10.000 pasukan, apa yang akan kulakukan sekarang? Apa kata penduduk Makkah? Ampun karim, engkau saudara kami.
Ternyata kalau kita sudah pernah semua mengaku saudara. Kalau tak percaya tanya Pak Guru. Itu saudara. Aku kali, kau saudara kami apa? Ibu belum akhir kali. Kalau kau tidak mau mengaku saudara kami, bapak bukan saudara kami, kakekmu dulu saudara kami. Kau belum akhir kali. Lalu apa kata Nabi sampai tersenyum? Kamu pergi kalian semua. Waktu tulaqah kalian bebas. Tidak ada Nabi bawa Quran, sebelah kanan pegang Quran, sebelah kiri pegang Quran. Siapa yang tak percaya Quran, kepancung kepalanya. Ini berita dari mana? Baca baik-baik sejarah. Makanya anak-anak kita diajarkan sejarah dari mana? Dari Maulid itu mengajarkan sejarah. Makanya kalau ada Maulid, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Busi ini sedang sakit, lumpuh, tak bisa bergerak, tapi tangannya masih bisa menulis. Dia ambil tinta, dia letakkan ke atas pena, lalu dia tulis perlahan-lahan. Akhirnya dia bingung, ini sholawatnya namanya apa? Dia tertidur. Dia nampak Nabi Muhammad SAW datang memakai sorban berwarna hijau ke pundaknya. Orang Arab menyebut sorban itu burda. Maka diberinya nama sholawat itu sholawat burda. Begitu dia terbangun, tiba-tiba lumpuhnya hilang dan dia sehat walafiat berkat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka disebutlah sholawat burda. Makanya dalam acara Maulid ada baca sholawat burda, ada baca sholawat Sibtud Durar, ada baca sholawat Liba, ada sholawat Al-Barzanji. Itu semua isinya adalah mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada acara sholawatan datang, ada acara maulidan datang, ada acara macam-macam datang, selama baik, selama puji Allah, selama mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhawatiran kalau orang Islam berpuasa minoritas akan teraniaya, ini akan pupus. Kenapa? Dan budi pekerti kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bunyi ayatnya bukan lil mukminin, bunyi ayatnya bukan lil muslimin, tapi dia datang untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Makanya dalam Islam diajarkan tak boleh kencing di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fi juhri, jangan kencing di lubang tanah. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Karena di dalam lubang tanah itu ada sarang semut, sarang aneh-aneh, sarang serangga di dalam. Bayangkan kalau ada serangga yang sedang acara tasyakuran walimah. Tiba-tiba datang angin puting beliung, lengkap dengan banjir bandang. Akhirnya mereka begitu disebut dalam Hasyiah As-Sindi An-Sunan An-Nasai. Mengapa tak boleh kencing di lubang tanah? Yang pertama, karena lubang tanah itu tempatnya serangga. Yang kedua, karena lubang tanah itu tempatnya masakinul jin, tempat jin hantu setan tiba. Maka kalau jin itu dikencing dia membekas. Maka jangan heran anak-anak SMP banyak diganggu jin. Kenapa? Dia lubang habis dia kencing di dalam, jin marah. Kenapa? Ini bau betul gitu. Dan sebab kedua, kenapa banyak anak-anak muda itu diganggu jin? Celana jin itu dia pakai. Tanya mereka bagaimana? Sudah ada celana kami kau pakai, itu mahal kau kencing. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada hal yang mengajarkan berberi kemanusiaan biasa. Mari berberi kemanusiaan biasa. Tapi Islam mengajarkan berberi kesembuhan, berberi kejinan. Hanya datang orang bawa pisau, benang
tiba-tiba dia asap di depan mata kambing itu dia asap. Marah Nabi. Kita mau tanya, apakah kau mau buat kambing ini mati berkali-kali? Kenapa Nabi marah? Karena kambing itu pucat pasi. Tidak boleh. Dulu waktu saya kecil, ini cerita sudah lama. Saya tahu waktu kecil apa kata nenek? Jangan masak di depan mata kambing. Jangan masak. Saya anggap itu ada di sejarah kampung kami. Rupanya hadis Nabi tak boleh memasak pisau di depan mata kambing karena kambing itu tidak boleh diteror. Menteror kambing aja tidak boleh, bagi menteror gubernur. Menteror kambing aja tidak boleh, bagi menteror ustaz. Makanya menteror ustaz di Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp berhentian. Ustaz sholat bukan, ustaznya lain. Saya tak peduli diteror, tak pernah merusak hati saya. Ustaz kami lihat nyantai aja, padahal ustaz dia tenang aja, tak saya baca. Yang saya khawatirkan itu apa? Ustaz katakan sebelah kiri kok. Apa yang dikhawatirkan? Tapi yang dibilang Allah akan kemana yang menjemput di airport saya sebelah kanan bokap, sebelah kiri bangsal, sebelah depan on tulisan. Sehingga ingat tulisannya lengkap, tapi ada tulisan daya. Masya Allah, maka negeri ini kita andai kau bukan saudara satu keyakinan, maka engkau adalah saudara satu kebangsaan. Allah Akbar. Allah. Tapi dalam masalah-masalah tertentu kita tidak boleh bertenaga. Silakan satu kantor, silakan. Tapi kalau sudah masalah keyakinan, wala an'amilu ma'badu wala an'amilu ma'abud lakum dinukum. Makanya qobliyah subuh itu ayatnya diatur rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Allah. Sebelum matahari terbit, sebelum kau keluar rumah, sebelum kau masuk kantor, maka sudah jelas ada garis. Wala an'amilu ma'abatul wala an'amilu ma'amul lakum dinukum waliyadin. Faman yatawallahum minkum. Siapa di antara kalian yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, fa innahu minhum, maka dia sama dengan mereka. Ini masalah kepemimpinan bermasuk dalam kajian keyakinan akidah. Maka hati-hati, jangan mau dibeli suara hanya karena dengan uang 50.000. Insya Allah di Kalimantan Tengah duit 50.000 tak laku, karena di sini orangnya kaya-kaya. Betul. 50.000 tolong coblos saya. Kalau 500 tidak, 5 juta istiqomah. Jadi kejadian di daerah kami, saya dapat kabar katanya bapak calon ini masih 500, habis itu baju sepasang. 500 baju sepasang, 500 baju sepasang. Hebatnya orang Islam, setiap rumah yang sudah dimasuki dia masuk. Habis masuk orang itu keluar, dia pun masuk. Pak, nanti pilih orang Islam ya. Loh, kenapa saya nggak enak udah dapat baju sama duit 500? Enggak apa-apa, ambil uangnya dan coba soalnya. Saya nggak enak fotokopi KTP saya sudah difotokopi, enggak apa-apa. Fotokopi kan banyak. Tapi saya tadi sudah diajak bersumpah demi Allah. Kalau untuk ini sumpahnya enggak ada. Mantap. Jangan sudah dapat juga. Umat Islam harus cerdas. HP-nya cerdas, HP
1 jam. Ternyata jam 5 Ankara ini cepat sekali. Selama cepat. Jam 5 aja. Sama, berarti hidup. Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Padahal dalam pepatah Arab, ya naumutul, ya syam, ya lailuzul, ya syamsu la tarfa. Wahai malam tetaplah jangan pagi, wahai matahari jangan terbit, karena begitu cepat waktu berlalu. Itu hanya syair yang diucapkan Adil Bali. Begitu cepat waktu berlalu. Kenapa Ustaz hari ini ceramah mengalir aja? Karena saya tidak merasa tamu di Palangkaraya. Saya merasa sedang berada di Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir, kebilahan yang istrinya orang Banjar. Saya ceramah di kebilahan Negeri Hilir dari bahasa Ustaz tertinggal. Saya biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana bumi yang kau pijak itu adalah bumi Allah. Wal ibadullah, di mana kau jumpa itu hamba-hamba Allah. Lalu kenapa kau merasa asing? Hamba yang lebih baik, hamba Allah. Bumi yang kau pijak, bumi Allah. Apa yang membuat kau merasa asing? Ketika sampai saya ke Istanbul, Turki, foto-foto saya di tepi lautnya, saya lihat hamba-hamba Allah. Ini hamba Allah, ini bumi-bumi Allah. Walaupun ini Eropa, sebagiannya Eropa, sebagiannya Asia. Apa yang membuat kau merasa asing? Aku sama ini hamba Allah. Cuma bentuknya agak beda. Matanya biru, hidungnya maco, rambutnya pirang, kulit kau tak salah sebutnya sih. Tapi dia juga Allah Subhanahu wa taala sampai oleh kita boleh sombong min Adam semua Adam wa Adam min turab, Adam dari tanah, diciptakan dari tanah, masuk ke dalam tanah, bentuk pun macam tanah, dan kau akan mati di makan cacing tanah. Ustaz Abdul Somad, yang mana itu dulu yang pernah ceramah di Palangkaraya diundang oleh Bapak? Di mana dia sering mati makan cacing tanah? Tapi ada yang tetap mengalir, apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Orang yang paling rugi di dunia, orang yang pernah hidup, pernah berjalan di atas muka bumi Allah, memakan rezeki Allah, menghirup udara Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbaik, wa tanhauna 'anil munkar, orang buat munkar. Itu kan tanggung jawab Ustaz ceramah, tapi ada orang mengajak buat baik, bukan dari ceramahnya tapi dari sikapnya, dari perilakunya. Kami Pak Ustaz, walaupun berbeda keyakinan dengan Pak Gubernur, tapi kami merasa diperhatikan, terlindungi, terayomi. Itu ucapan orang yang berbeda keyakinan, bukan dengan ceramah, bukan dengan kultur, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Lisan tidak ada yang lebih hebat dari apa dia perbuatan. Sentuh hati orang dengan akhlak budi pekerti. Kau sentuh tempat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selama. Saya melakukan orang-orang mau romantis saja. Orang tetangga. Berapa banyak orang tidak tertarik dengan Islam dalam perilaku orang Islam yang tidak menarik. Tertulis di depan lampu merah 5, 4, 3, 2. Masih angka 5, klaksonnya sudah 5 kali. Di Jerman, di Prancis, di Belanda tak pernah kita dengar horn klakson. Tapi di negeri yang katanya rahmatan lil alamin, maka orang tidak tertarik. Islam ini agama yang mantap hebat, tapi orang Islam tidak menjadi bintang iklan bagi agama. Kira-kira kalau ada iklan susu, bintang iklannya saya, mau nggak orang beli susu? Belilah susu ini 3 kali minum bertambah 10 kilo. Orang bintangnya juga. Makanya kita ini yang membawa tiba-tiba sakit lah. Ada orang sakit. Tidak, namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri orang Basrah, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Banjari
Sakitlah Imam Al-Hasan Al-Basri, orang Basrah Irak. Dia sakit, rumahnya di bawah. Yang di atas rumah tetangganya, agamanya Nasrani. Tiba-tiba tetangganya turun ke bawah. Dia masuk ke ruang tamu, Imam Al-Basri tidak bisa keluar. Ada dalam kamar tidur. Dia masuk ke dalam kamar tidur. Kamu sakit Hasan? Iya. Dan dia lihat di pojok ada ember nampung air. Itu air apa Hasan? Itu air dari atas. Air apa? Ada yang bocor ya. Itu kamar mandi. Sudah berapa lama kamu menampung ini? 20 tahun. 20 tahun kau tahan karena menampung ini Hasan. Agama apa yang mengajarkan kau seperti ini? Agama apa kata dia? Saksikan Hasan. Aku belum pernah jumpa orang seperti ini. Maka saksikan Hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam bukan dengan asal saja. Ayo masuk Islam. Kalau tidak masuk neraka jahanam. Dia masuk Islam karena ilmu dan hati Hasan terbuka hatinya. Dia malu Hasan berdoa kepada Allah. Allah pada orang yang beda yang tetangga kepada wilayah Amun. Sekarang kenapa dia tak tertarik ke kita? Dia baru numpang parkir depan rumah kita 5 menit. Baru. Kalau kita tak cepat. Ketika Nabi SAW, yang kebanyakan Nabi Muhammad itu tidak punya tangga, beda agama, non-Muslim. Di Madinah ada suku Bani Quraisyah, ada suku Bani Nadir, ada suku Bani Qainuqa, ada hebat non-Muslim Yahudi. Ketika Nabi SAW lewat, kata orang Yahudi ngajak, Assalamualaikum. Kalau jumpa kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu berhenti bebas. Sama. Mana naik? Kalimat wa'alaikum. Wa'alaikum itu artinya apa? Kamu juga. Mati aku juga. Lebih baik lembut mengenal daripada keras tak kena. Tak kena. Maka kita diajarkan bukan mengejek tapi mengajak. Bukan memukul tapi memikul, berdakwah. Ad-da'wah mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, perbuatan suri tauladan yang baik. Kalau dia mau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan debat yang baik. Ahsan terbaik, ahsan the best, ahsan lebih baik. Tapi ayat itu ditutup, inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang sesat dan Allah lebih tahu pula siapa yang mendapatkan hidayah. Itulah tausiah kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ala hadirin niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keselamatan fitri, berikan kami keselamatan dalam akidah agama anak cucu kami Allah. Wa'afiyatan fil jasad, berikan kesehatan dalam jasad badan kami Allah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami Allah. Wa barakatan fil rizq, berikan berkah dalam rezeki kami Allah. Wa taubatan
hidup seperti tebasan pedang di tempat yang sama 100 kali. Maka ringankan kami waktu sakaratul maut itu ya Allah. Wa najatna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wa la'afu 'indal hisab, maafkan kami ketika sedang amal kami nanti dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa liwalidayna, kedua orang tua kami ya Allah. Wa li abaina, ayah kami, menempuh muridnya untuk menyekolahkan kami, dulu menyekolahkan kami. Tak jadi dia beli celana baru untuk pakaian kami ya Allah. Tak dapatkah kamu balas budi baik. Wa li ummahatina, ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, meregang nyawa dia melahirkan kami ya Allah. Berapa kali mata orang tajam mengusirnya karena kami menangis di tengah majelis yang ramai. Berapa kali kami kencing di kainnya sehingga tak jadi diamalkan karena kami mereka menangis meratap ya Allah. Andai dia masih hidup saat ini, dapat kami pulang ke rumah, kami peluk cium dia, kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh. Kami dapat bayangkan wajahnya, tapi sebagian sudah menghadap Engkau, ampunkan silap salahnya ya Allah. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosanya ya Allah. Warhamhu rahmatnya ya Allah. Maafi, beri dia kebaikan ya Allah. Wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya ya Allah. Allahumma ja'al jannata maswaahu, tempatkan dia dalam surga ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Andai dia sudah meninggal, maka jadikan kuburnya salah satu dari taman surga ya Allah. Wa la taj'al quburahum rawdatan min hufarin niran. Andai dia salah silap salah, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Rabbana hab lana min as-salihin anak-anak, jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'alhum min hufazil Quran, jadikan mereka para penghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'alhum min a'immatis salihin, jadikan mereka para pemimpin-pemimpin negeri yang saleh-saleh ya Allah. Andai kami mati saat mereka nyawa sakaratul maut, kami ingin dulu saat dia lahir kami yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Yang kami inginkan adalah saat kami mati mereka nyawa, dia yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda jai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Satukan kami bersama orang yang paling kami cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kami ucapkan salam kepada dia, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan salam kepada dia, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kami tak pernah melihat wajahnya, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Demi untuk kami, saat sahabat datang mengatakan doa ya Rasulullah supaya musuh-musuh itu hancur binasa, tapi dia katakan musimpan doa itu untuk syafaat bagi umatku di akhir zaman nanti. Dia memikirkan kami ya Allah. Satukan kami, temukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah SWT.